Halo semuanya, oke, cuaca boleh mendung, tanah boleh becek, mobil udah cuci jadi kotor, tapi kita tetap bikinin video si GLB 200 ini. Jadi seperti apa SUV Mercy yang salah satu yang paling terjangkau ini? Cek video ini. Nah, sekarang kita udah nyetir si GLB 200 ini. Pertama-tama interiornya sedikit aja ya. Desainnya dia identik sama kayak saudara-saudaranya A-Class, GLA, CLA, dan lain-lain. Semuanya yang bisa kalian expect ada di sini. Jok elektrik, terus setir meskipun masih manual, cuma posisinya masih enak. Terus AC, dan dia ada Hey Mercedes. Jadi kalau kita bilang Hey Mercedes, How may I help you? Cancel. Ada ambient light, dan jok baris kedua enak, bisa digeser-geser, bisa ditegakin atau direbahin. Cuma jok baris ketiga itu emang terbatas. Ya paling nggak ada jok baris ketiga lah, buat dipakai kadang-kadang aja. Nah, sekarang gimana rasanya nyetir mobil ini? Jadi pertama-tama, gimana mesinnya? Mesinnya sih cukup ya. Jadi kalau misalnya kita kick down sedikit, kerasa kalau dia tuh enaknya di putaran bawah menengah. Kalau putaran atas agak kurang sih. Kayaknya lebih cocok buat dalam kota. Dan ngomong-ngomong dalam kota, mobil ini juga enak buat diajak putar balik karena dia tuh beloknya patah banget dan setirnya ringan. Meskipun ya kalau dibilang apakah setir responsif sih enggak ya. Cuma ringan dan gampang buat parkir, gampang buat putar balik. Pokoknya nggak nyusahin deh nyetir mobil ini dalam kota. Terus jadi makin gampang lagi, kenapa? Karena mobil ini kan bentuknya agak ngotak ya, agak boxy. Makanya kacanya jadi bisa gede-gede dan lebar-lebar. Jadi ngelihat kemanapun, mau ke depan, ke samping, ke belakang, itu enak. Cuma kalau misalnya headrest belakang, terutama yang paling belakang itu ditegakin, mungkin jadi agak terbatas. Kalau lagi sendiri gini sih nggak ada masalah ya. Nah, terus gimana gearboxnya? Ya, jadi ini gearbox kopling ganda Mercedes, 7 percepatan, dan dia penggerak roda depan ya. Mesinnya 1300 turbo. Kalau misalnya kalian buat start awal, apalagi di macet-macetan, mungkin kerasa maju itu agak seret, kayak agak ndut-ndutan gitu. Cuma kalau ketemu jalan kosong sih nggak ada masalah. Ganti giginya ya normal-normal aja, sebagaimana sebuah Mercedes. Pokoknya kalau udah coba kayak A-Class atau CLA, mungkin rasa gearboxnya mirip-mirip. Nah ya emang mobil yang sama gitu kan. Terus kalau buat nyari posisi duduk yang enak di mobil ini, gampang banget nemunya. Soalnya seperti tadi gue bilang, meskipun pengaturan setir manual, dia bisa naik turun dan maju mundur. Udah gitu joknya juga leluasa pengaturannya, bahkan ada memory seat. Jadinya lumayan ergonomis dan fleksibel. Terus kalau kalian ketemu jalanan yang jelek pakai mobil ini, sebenarnya bantingan mobil ini tuh lumayan empuk ya, bahkan dibanding saudaranya kayak A-Class Sedan. Kalau A-Class Sedan tuh agak sedikit keras menjurus kasar, tapi kalau ini lebih empuk dan kayak lebih toleran terhadap jalan-jalan jelek. Cuma kalau misalnya kita manuver yang agak ekstrim, mungkin mobil ini bukan tujuannya diciptakan seperti itu. Karena kalau kita kayak zigzag begini, body rollnya tuh kerasa banget. Ya wajar, namanya udah mobil kotak, agak gede, terus nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi tetap aja dia kan sebuah SUV. Dan kalau misalnya kalian penasaran, kira-kira mobil ini ukurannya seberapa sih? Coba bayangin kayak sekelas Mazda CX-5, VW Tiguan Allspace, atau Honda CR-V Turbo. Mobil ini kira-kira seukuran sama 3 mobil yang gue sebut tadi. Seperti yang gue bilang tadi, ini lihat, kita mau putar balik. Nah, setirnya enteng, muternya gampang, beloknya patah. Nah, jadi kalau di kantor nemu tikungan yang susah, lumayan buat muter balik kayak tadi. Terus kita lanjut ngebahas pedal remnya. Remnya sebenarnya enak sih, jadi remnya tuh ketakar dan lumayan pakem. Cuma kalau secara visual mungkin ada baiknya pedal-pedal Mercy yang kayak A-Class, terus CLA, GLA, bahkan GLB ini mungkin dibikin pedal piano yang nempel lantai, jadi kayak bener-bener mobil Eropa. Dan kalau misalnya kalian juga penasaran sama fiturnya, ya lumayan lengkap. Dia ada kecerdasan buatan pakai MBUX ya, si Hey Mercedes itu. Terus kalian juga lihat tadi ada warning kalau misalnya udah terlalu dekat sama mobil depan. Dia juga bisa di-connect ke Apple sama Android. Terus ada touchpad di sini. Dia juga ada ambient light yang bisa digonta-ganti warnanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli mobil ini atau mempertimbangkan mobil ini, ada kemungkinan kalian bakal pakai mobil ini buat jalan jauh atau road trip. Pastinya rame-rame. Jadi pasti lewat tol, makanya gimana rasanya mobil ini di tol? Overall atau secara keseluruhan sih lumayan oke. Karena kalau misalnya kita di tol, kan giginya dia banyak banget ya, 7 percepatan. Dia tuh bisa dapat RPM rendah banget kalau kita di kecepatan yang tol gitu, 60, 80, atau 100. Tapi kalau misalnya kita mau kick down di mode comfort ya,
agak sedikit lama, sama turbo lag-nya sedikit noticeable. Dan dia modenya ada beberapa ya, ada Eco, Comfort, Sport, sama individual. Terus beberapa catatan soal mobil ini, paling pertama tadi kalau misalnya di Comfort, turbo lag sama kickdown-nya perlu sedikit waktu. Kedua, peredaman suaranya sih, ini kita di kecepatan sekitar 80-an, suara-suara dari aspal itu sedikit masuk. Nggak ganggu sih, cuma dari sebuah Mercedes gue mengharapkan agak lebihan dikit. Ketiga, mobil ini startup grafiknya tuh bukan muka mobil ini. Jadi ini GLB, mukanya seperti ini, tapi yang muncul di sini malah mukanya GLE. Buat sebuah merek yang motonya the best or nothing, gue berharap agak lebih sih. Karena kesalahan muka yang ditampilin di speedometer tuh agak gimana gitu buat sebuah merek Jerman. Terus, ya paling itu sih beberapa yang patut dicatat. Sama kalau misalnya kalian tanya berapa pajaknya, dia sekitar 15,6 jutaan. Dan kalau lewat tol, mungkin kalian akan sangat bersyukur karena mobil ini punya cruise control. Tapi ya, dia bukan adaptive cruise control, jadi dia nggak bisa social distancing sama mobil depan. Jadi mobil depan ngerem, mobil ini nggak ikut ngerem. Jadi harus tetap jaga jarak secara manual. Kesadaran drivernya lah. Sama agak disayangkan, biarpun charger mobil ini portnya itu banyak. Di depan ada, tengah ada, bahkan belakang ada. Dia belum ada wireless charging. Oke semuanya, jadi gimana kesimpulan si GLB 200 ini? Kayaknya ini paket lengkap SUV premium entry level buat orang Indonesia. Coba, merek bergengsi, desain oke lah, lumayan keren, terus pastinya interior cantik dan pastinya muat 7 penumpang. Cuma kalau untuk urusan nyetir ya dia cukup lah. Mungkin belum sematang atau sedewasa kakak-kakaknya yang sesama Mercedes kayak GLC, GLE atau bahkan GLS. Tapi buat sebagian besar orang, terutama konsumen Indonesia, gue rasa mobil ini udah cukup mewah, cukup praktis, dan kayaknya semuanya cukup sih. Oke, semuanya itu aja dari Autodet Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Pamit dulu semuanya ya. Keras banget anjir.